Hari ini terkait dengan Desa Tiworiwu Ngada masuk 50 desa terbaik di Indonesia. Dan terkait dengan hal ini, pendengar di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, ada Bapak Octavianus Bota Jawa. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Baik, salam sehat Pak Kadis. Sehat selalu. Sehat selalu. Ini provinsi ya, Desa Tiworiwu ini masuk dalam daftar 50 desa terbaik di Indonesia nih Pak Kadis. Iya. Baik. Nah Pak Kadis, ini apa arti penting pencapaian Desa Tiworiwu ini sebagai salah satu dari 50 desa terbaik di Indonesia bagi Kabupaten Ngada, khususnya dalam sektor pariwisata? Baik, faktor penting dari award Anugerah Desa Wisata ini itu menunjukkan bahwa destinasi kita sudah naik kelas, dalam arti telah diakui oleh secara nasional kaitan dengan daya tariknya, kemudian amenitas, kemudian digital, SDM, serta resilience. Nah, ini merupakan salah kriteria-kriteria penilaian dari Anugerah Desa Wisata ini. Ya, ini boleh berbangga karena dari 16.000 desa, Desa Tiworiwu ini bisa masuk itu yang terbaik 50 besar. Karena sebelumnya kita sudah kali yang keempat sebenarnya. Ada 10 desa yang kita ajukan, ada 5 yang masuk sebelumnya 500 besar, kemudian 300 besar, dan 100 besar. Jadi kali ini Tiworiwu sampai ke 50 besar. 50 besar ya. Oke, baik. Tentunya ada dukungan ya dari dinas terkait kepada Desa Tiworiwu untuk memaksimalkan potensi wisata yang setelah masuk dalam daftar 50 desa terbaik ini. Dukungan seperti apa nih sejauh ini Pak Kadis? Dukungan ini memang sudah cukup lama sih. Terutama Tiworiwu ini adalah kampung benahnya ini yang masuk nih. Ya. Jadi sudah cukup dikenal berkaitan dengan wisata budaya. Nah, dukungan kita dari Pemda ya berkaitan dengan fasilitasnya, kemudian pendampingan SDM, pelatihan-pelatihan yang terus dilakukan, terutama bagi pengelola maupun masyarakat berkaitan dengan tata kelola destinasi, pemasaran digital, kemudian pengolahan sampah, homestay dan lain sebagainya. Jadi itu para pelaku di sana setiap tahun atau setiap pelatihan terus dilibatkan dalam proses-proses peningkatan SDM. Oke, nah untuk pengembangan infrastruktur sendiri atau program khusus yang akan dilaksanakan untuk bisa memperkuat posisi Desa Tiworiwu ini sebagai destinasi wisata unggulan begitu ya Pak Kadis? Iya, betul. Oke, nah strategi, silakan. Ya, selain yang telah dilakukan oleh Pemda, juga dilakukan dari kolaborasi dengan Dana Desa, serta berkaitan dengan digitalisasi itu kolaborasi dengan Bank NTT mengenai pembayaran secara online, digital, sehingga para pelaku UKM yang ada di Desa Bena pun tidak kesulitan pembelian ke sana, tidak harus membawa uang cash, itu bisa langsung dengan kris. Setiap pengelola UKM itu sudah disediakan itu. Oke, pemanfaatan digital seperti itu ya untuk promosi betul, juga. Nah, untuk promosinya sendiri untuk bisa meningkatkan wisatawan ke Desa Tiworiwu ini apa nih strategi yang sudah dilakukan oleh dinas terkait? Kalau untuk promosi, memang kita untuk Desa Bena kita masukkan dalam destinasi menjadi top destinasi untuk wilayah Kabupaten Ngada, terutama wisata budaya. Juga dengan bermitra dengan komunitas-komunitas, terutama fotografi, videografi, serta para pelaku pariwisata, sehingga mereka terus menjual. Desa Bena menjadi salah satu seringnya banyaknya kunjungan ke sana, maka mereka secara otomatis mempublikasikan keberadaan mereka ketika berada di Kampung Bena. Jadi ini menjadi bagian dari promosi secara ya gratis lah. Gitu. Oke, sejauh ini bagaimana tingkat kunjungan untuk para wisatawan domestik maupun mancanegara ke Bena nih Pak?
Kalau untuk kunjungan tiap tahun meningkat. Memang menurun ketika pandemi, memang ditutup total. Kemudian di tahun 2022-2023 mulai meningkat secara perlahan. Ya, kali ini cukup banyak pengunjung dari wisatawan asing maupun domestik. Oke, nah untuk dari Dinas Pariwisata sendiri memastikan bahwa pengembangan pariwisata di desa tersebut tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungannya seperti apa? Memang karena kampung adat, maka untuk pengembangan tetap berbasis pada kearifan lokal. Jadi biarkan masyarakat yang mengembangkan sesuai dengan karakter budayanya. Sedangkan pemerintah menambah fasilitas-fasilitas umum seperti toilet, kemudian ruang penerima. Itu pun kita kolaborasi dengan masyarakat yang mengerjakan sesuai dengan budaya-budaya setempat. Oke, baik. Oke, nah sejauh ini Pak Kadis ya dari masyarakat sendiri nih peran masyarakat lokal dalam keberhasilan Desa Tiworiwu ini ya masuk ke dalam daftar 50 desa terbaik nih apa yang sudah dilakukan Anda melihatnya? Memang untuk Desa Bena, Kampung Bena ini itu pengelolaannya berbasis masyarakat. Di mana semua pengelola, kemudian perencanaan itu semua serta penghasilan mereka dikelola oleh masyarakat sendiri, dibagi dalam beberapa suku sehingga masyarakat menjadi pemeran utama dalam pengelolaan desa wisata. Sehingga bagaimana mereka membagi hasil, kemudian bagaimana mereka merawat kampungnya dan pendapatan itu dibagi kepada kelompok-kelompok suku-suku yang ada pengelola maupun desa sehingga terbagi secara baik berdasarkan musyawarah di tingkat masyarakat. Demikian juga pengelolanya itu dipilih secara demokratis di tengah masyarakat, merupakan perwakilan dari masing-masing suku duduk dalam kepengurusan itu. Oke, dan ini tentunya menjadi salah satu kebanggaan ya bagi pemerintah daerah Kabupaten Ngada karena ini menjadi momen bersejarah seperti itu ya Pak Kadis ya. Iya betul. Ya, harapan apa nih Pak Kadis untuk desa tersebut ya? Untuk kedepannya seperti apa? Kemudian untuk harapannya bahwa masyarakat tidak berpuas diri dengan kondisi sekarang, tapi harus terus berbenah. Kemudian bisa menaik kelas lagi untuk masuk ke level-level yang lebih tinggi seperti tingkat global, tingkat ASEAN maupun tingkat dunia. Sehingga terus berbenah, menata semua fasilitas yang ada sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan agar kualitas destinasi kita bisa diakui di tingkat global. Oke, baik Pak Kadis ya. Semoga tidak saja desa Tiworewa ini ya, tetapi ada juga desa-desa lain yang akan menerima ATWI 2024 atau tahun-tahun selanjutnya begitu ya Pak Kadis ya. Oke, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya pagi ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ingin ku tahu, apakah kau ada yang punya? Karena ku tak bisa lupakanmu. Kau satu fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa? Karena bayangmu selalu hantuiku.